Hai semuanya, Retorika Film di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Sang Pemimpi. Film ini diangkat dari novel karya Andrea Hirata dengan judul yang sama, yaitu Sang Pemimpi. Film ini merupakan kelanjutan dari film Laskar Pelangi, menceritakan perjuangan 3 orang pemuda yang berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Berlatar di kota Bogor tahun 1999. Ikal merupakan sarjana ekonomi, kawan. Ia kesal dengan keadaannya. Ia yang tidak percaya dengan tukang pos, terpaksa bekerja menjadi tukang sortir di kantor pos untuk menyambung hidupnya. Padahal, ia ingin sekali melanjutkan S2 di Perancis, namun sampai sekarang belum tercapai. Selain itu, Ikal yang gemar menulis berharap ia bisa menjadi penulis novel yang sukses, tetapi tulisannya selalu ditolak penerbit. Suasana hatinya semakin kacau ketika ia mengingat Arai, sepupunya sendiri, yang selalu menyemangati Ikal untuk memelihara mimpi-mimpinya. Namun yang terjadi, Arai malah meninggalkan Ikal sendiri dan pergi entah kemana. Saat kemarahannya memuncak, ia berniat membuang berkas tentang impian-impian mereka untuk pergi ke Paris. Akan tetapi, ada 3 orang siswa SMA lewat yang mengingatkan ia pada masa sekolah dulu. Kita pun dibawa flashback kembali ke tahun 1985 di Manggar. Pada saat itu, Arai, Ikal, dan Jimron membuat kekacauan saat upacara. Mereka pun dikejar oleh Pak Mustar, guru tergalak di sekolah tersebut. Mereka yang ketakutan berusaha lari keluar sekolah dan menuju pasar agar tidak tertangkap. Namun Pak Mustar tetap mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka melompat ke box ikan dan berhasil lolos. Kita dibawa flashback kembali ke tahun 1980 di daerah Gantong. Ikal dan ayahnya menaiki perahu menuju rumah Arai. Ayah Arai yang merupakan paman dari Ikal baru saja meninggal. Kini, Arai hanya tinggal sebatang kara di rumah itu, hanya berteman dengan seekor monyet kecil. Ini merupakan awal pertemuan Ikal dengan Arai. Di saat seharusnya Ikal yang menghibur Arai, tapi justru Arai lah yang membuat Ikal tertawa. Ikal pun kagum dengan sosok Arai. Sebagai bocil yang soleh, Arai dan Ikal tak luput sholat berjamaah di masjid. Saat menonton TV di balai desa, mereka dihampiri seorang anak laki-laki yang ia lihat di masjid tempo hari. Anak laki-laki itu bernama Jimron. Jimron merupakan anak yatim piatu, sama seperti Arai. Ibunya meninggal sejak ia kecil, dan ayahnya lah yang membesarkannya. Suatu hari, ayahnya terkena serangan jantung. Jimron yang masih kecil tak tahu harus berbuat apa. Ayahnya tak tertolong. Jimron jadi gagap sejak saat itu. Kini, ia tinggal bersama pendeta Giovanni yang merupakan sahabat keluarganya. Walaupun begitu, pendeta Giovanni ingin Jimron tetap taat beragama Islam. Sungguh toleransi yang luar biasa. Salut dengan pendeta Giovanni. Jimron sangat terobsesi dengan kuda, karena menurutnya kuda merupakan hewan yang kuat yang biasa digunakan saat berperang. Saat Arai ingin menjadi koboi, Ikal menjadi Indian, tapi Jimron sungguh di luar dugaan. Ia ingin menjadi kuda, mantaps. Hari itu Makcik Mariama bersama anaknya yang bernama Nurmi datang ke rumah Ikal untuk meminta beras. Ikal dan Arai pun segera mengambil beras. Makcik Mariamah yang tak enak hati ingin menukar beras tersebut dengan biola milik anaknya. Ibunda Ikal yang baik hati menolaknya karena ia tahu bahwa biola tersebut adalah kesayangan Nurmi. Kal, ayo Kal. Arai yang kasihan dengan Makcik Mariamah mengajak Ikal membawa uang celengan mereka untuk membeli bahan kue.
Ikal yang belum paham maksud Arai, Ikal pun marah. Alhasil, dua bocil ini pun berkelahi dan membuat berantakan toko kue tersebut. Hingga di satu momen, Ikal mengalah kepada Arai, walaupun ia tak tahu untuk apa bahan kue yang akan dibeli tersebut. Ternyata, bahan kue tersebut diberikan kepada Makcik Mariama sebagai modal jualan kue, agar Makcik punya penghasilan dan tak perlu meminta-minta makanan lagi kepada tetangganya. Ikal pun kini mengerti maksud Arai yang sebenarnya. Ia pun bertambah kagum kepada sepupunya tersebut. Saat SMA, mereka pindah ke Manggar karena di Gantong belum ada SMA. Walaupun sekolah mereka sederhana, mereka sangat bersemangat ke sekolah. Terlebih lagi, di sekolah tersebut ada guru yang sangat mereka sayangi. Guru yang selalu memberikan motivasi tinggi kepada murid-muridnya. Ia bernama Julian Balia. Kalian harus tahu betapa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian mampu menyusun kata-kata itu dengan indah, bukan saja kalian mampu membuat karya yang luar biasa, tapi kalian juga bisa membuat orang lain tergetar dengan apa yang kalian tulis atau kalian ucapkan, kata Pak Balia. Dari sinilah Ikal ingin menjadi seorang penulis. Sehabis pulang sekolah, Ikal, Arai, dan Jimron bekerja untuk membiayai kehidupan mereka di Manggar, dan sisanya bisa mereka tabung untuk biaya kuliah. Meski begitu, mereka menjalaninya dengan riang. Ini adalah Zakia Nurmala, wanita yang disukai Arai. Berbagai cara telah ia lakukan untuk menaklukkan hati wanita cantik ini. Namun, sampai sekarang ia belum berhasil melakukannya. Bernyanyi Boy, bernyanyi. Sama seperti Arai, Jimron pun jatuh hati pada seorang wanita. Wanita itu bernama Lasmi, gadis yang ditinggal mati seluruh keluarganya karena kecelakaan perahu itu telah lama kehilangan senyumnya. Pak Balia tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Kini Arai, Ikal, dan Jimron memasang target tinggi agar bisa mendapat beasiswa ke Paris. Pada saat Arai berjalan di dermaga, ia bertemu dengan musisi Melayu. Karena penasaran, Arai pun mengikutinya. Betapa kagumnya Arai, ia melihat musisi Melayu tersebut berhasil menggoda istri orang di depan suaminya, hingga wanita tersebut tersipu malu dibuatnya. Sangat membagongkan. Jangan ditiru ya guys. Hari itu Arai memutuskan untuk belajar dari sang maestro, agar kelak ia mampu menaklukkan hati Zakia Nurmala. Musisi Melayu itu bernama Bang Zaitun. Bang Zaitun sang playboy itu menyarankan Arai untuk bernyanyi sambil bermain gitar untuk menaklukkan pujaan hatinya tersebut. Ajari aku bang. Gampang. Nanti aku ajari. Keesokan harinya, Ikal dan Arai mendapat berita bahwa perusahaan ayahnya sedang bangkrut. Mereka pun pulang ke Gantong untuk memastikan berita tersebut. Dan benar, kini ayahnya tak lagi bekerja. Arai dan Ikal yang kasihan dengan orang tuanya, pada akhirnya memberikan seluruh tabungan hasil kerja keras mereka selama ini untuk orang tua mereka. Hari itu, Ikal terpesona melihat poster film dewasa yang berada di bioskop. Astagfirullahaladzim. Pikirannya pun tak karuan hingga terbawa mimpi. Arai yang tahu Ikal ingin menonton film tersebut mengajak Ikal dan Jimron untuk pergi ke bioskop. Mereka pun mencari cara agar dapat menonton film tersebut. Saat sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba Berandal, pulang. mereka ketahuan Pak Mustar. Pak Mustar yang marah segera menyuruh mereka untuk pulang. Keesokan harinya saat upacara, mereka dihukum membersihkan WC yang super bau hingga mengkilat dan wangi. Ikal yang tak menyukai hukuman tersebut hanya diam saja, memendam amarahnya.
Jimbron yang terus nyerocos tentang kuda akhirnya membuat Ikal marah dan membentak Jimbron. Ikal yang marah pun pergi meninggalkan kedua temannya tersebut. Sejak itu, Ikal tak pernah masuk sekolah lagi. Ia pun selalu pulang larut malam. Ikal yang putus asa menemui Bang Rokib, sang nakoda kapal. Ia ingin berhenti sekolah saja dan bekerja di kapal Bang Rokib agar ia bisa berlayar ke luar negeri seperti Bang Rokib. Ikal yang tak kunjung masuk sekolah pun membuat Pak Balia dan Pak Mustar khawatir. Walaupun terkenal galak, ternyata Pak Mustar sangat peduli dengan murid-muridnya. Ia menemui Ikal, Berandal. berusaha menasehati dan menyadarkan Ikal bahwa untuk mengejar impian itu tak akan mudah. Jadi jangan mudah menyerah. Waktu pembagian rapot pun tiba. Akibat sering bolos sekolah, Ikal mendapat nilai yang buruk. Ia yang biasa berprestasi, kini membuat kecewa ayahnya. Ikal merasa bersalah, padahal ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengecewakan ayahnya. Dulu, saat ia menemani ayahnya untuk kenaikan pangkat, sang ayah tak kunjung dipanggil. Ternyata, surat kenaikan pangkat itu salah alamat. Mulai detik itu, Ikal tak percaya lagi dengan tukang pos. Ikal pun berlari mendaki gunung lewati lembah, mengajar ayahnya untuk minta maaf. Tak ingin mengecewakan ayahnya lagi, Ikal pun kembali semangat bersekolah dan bekerja keras untuk menggapai mimpi-mimpinya. Saat sedang tidur siang, Jimbron terbangun karena mendengar suara kuda. Betapa kagetnya ia ketika melihat Arai datang membawa seekor kuda. Ternyata, tanpa sepengetahuan Ikal dan Jimbron, Arai bekerja habis-habisan pada Cakung. Dengan imbalan, boleh belajar kuda dan meminjam kuda itu sehari saja. Arai ingin membuktikan bahwa kuda itu ada untuk sahabatnya, Jimbron. Bak kesatria berkuda, Jimbron datang menemui Lasmi sang pujaan hati. Lasmi yang baru pertama kali melihat kuda, ia pun terkesima. Gadis yang lama kehilangan senyumnya itu pun kini kembali tersenyum. Hari yang dinanti Arai pun telah tiba. Kini, ia pun telah siap menaklukkan hati Zakia Nurmala sebelum waktu kelulusan sekolah tiba. Agar malam nanti berjalan lancar, Bang Zaitun menyarankan Arai agar mengaji dulu sebelum ke rumah Zakia Nurmala. Selesai mengaji, Arai dan teman-temannya pun segera ke rumah Zakia Nurmala. Berkat didikan Bang Zaitun, Arai mampu meluluhkan hati Zakia Nurmala malam itu. Mantap. Kini, Arai, Ikal, dan Jimbron telah lulus sekolah. Arai dan Ikal berencana melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Sedangkan Jimbron memutuskan tetap tinggal di sana. Sebagai teman yang baik, Jimbron memberikan 2 celengan kuda kesayangannya kepada Ikal dan Arai untuk bekal menggapai mimpi-mimpi mereka ke Paris nanti. Kapal pun meninggalkan dermaga. Tampak dari kejauhan ada gadis berkerudung merah sedang melambaikan tangan. Ya, gadis itu Zakia Nurmala. Ia melambaikan salam perpisahan kepada Arai. Arai pun senang dibuatnya. Pada tahun 1993, Arai dan Ikal pun lulus dari Universitas Indonesia. Setelah lulus, keadaan keuangan mereka semakin sulit. Pada akhirnya, Ikal yang tidak percaya dengan tukang pos
terpaksa bekerja di kantor pos. Sedangkan Arai kini tak lagi mendapatkan pekerjaan. Hari itu adalah hari terakhir Ikal bertemu dengan Arai. Setelah itu, Arai pergi entah kemana. Ikal yang sempat marah kepada Arai, kini berusaha berdamai dengan hatinya. Ia kembali bersemangat mengejar mimpinya untuk ke Paris, walau tanpa Arai. Setelah mempresentasikan proposal beasiswanya, ia kembali bertemu dengan Arai yang juga mengajukan beasiswa ke Paris. Ternyata, selama ini Arai pergi ke Kalimantan. Ia bekerja di sana agar tak menjadi beban hidup Ikal di Bogor. Di Kalimantan pun, Arai berusaha menyusun proposal untuk beasiswanya ke Paris. Berkat perjuangan mereka yang gigih, akhirnya mereka berhasil mendapat beasiswa ke Paris. Uma, Dapat beasiswa. alhamdulillah. Eropa, boy. Pak Soekarno pernah berkata, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Terima kasih yang sudah subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, ikan hiu makan yoyo. See you next video.